Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Ibu harapkan kamu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka pertemuan kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca doa sebelum belajar. Anak-anak ibu, ikutin ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita masuk pada materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Ya, untuk hari ini, pertemuan kita hari ini kita khusus membahas tentang hasil perikanan dan olahannya ya. Oke, negara kita yang sangat kaya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kekayaan alam laut ya yang sangat banyak ya, bisa kita manfaatkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ya. Tidak hanya sektor migas, juga minyak dan barang tambang, tetapi kekayaan laut yang sangat besar. Nah, itu harus kita manfaatkan anak-anak ibu. Jangan kita menjadi penonton saja di tengah perebutan wilayah atau perebutan hasil perikanan Indonesia ya. Nah, yang kita bahas ini sumber pangan hewani dari peternakan dan perikanan ya. Kenapa itu kita lakukan? Agar kita bisa mencukupi kebutuhan gizi yang sangat kamu butuhkan untuk masa perkembanganmu ya. Oke, itu dia bahan-bahan hasil peternakan. Kamu sudah mempelajarinya di pertemuan kita yang lalu ya. Nah, hari ini kita masuk pada pengolahan hasil peternakan. Maaf, hasil ini kita pada pengolahan hasil perikanan. Nanti peternakannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita mulai dengan jenis ikan ya. Kita mengenal ada beberapa jenis ikan, yaitu yang hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Nah, yang pertama kita bahas tentang ikan perairan tawar ya. Ikan perairan tawar adalah ikan yang seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Lingkungan air tawar beda dengan lingkungan air laut. Yang paling membedakan adalah tingkat sanitasinya ya. Kandungan gizi ikan air tawar juga hampir serupa dengan daging ikan air laut, walaupun daging ikan air laut lebih tinggi gizinya dibandingkan dengan ikan air tawar. Oke, berikut jenis-jenis ikan yang hidup di air tawar. Yang pertama, ikan lele ya. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Contoh hasil pengolahan ikan lele adalah pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap ya. Gambarnya itu salah satu dari hasil olahannya ya. Yang kedua, ikan emas. Ikan emas adalah ikan air tawar yang meliputi yang sering kita lihat ya. Ini yang sangat bernilai ekonomis yang tinggi
ya, terutama di kita yang hidup di Sumatera Utara sangat mengagungkan ikan mas ya. Hasil olahannya yaitu ikan pepes, ikan mas. Nah, kalau di Sumatera Utara ada arsik ikan mas. Nah, selanjutnya ikan bawal. Ikan ini bisa hidup di air tawar, bisa juga yang dari laut ya. Bentuknya pipih dan hidupnya berkelompok. Contoh hasil olahan ikan bawal yaitu bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Oke, ada lagi jenis-jenisnya, yaitu ada ikan mujair, ikan patin, ikan gurami, ikan nila, ikan sepat, dan ikan betok. Ikan gabus juga termasuk di dalamnya. Oke, yang kedua ikan air payau. Ikan air payau adalah ikan yang hidup di air payau ya. Kamu sudah tahu kalau air payau itu adalah pertemuan dari air laut dengan air tawar. Oke, contoh hasil pengolahannya itu nanti kita bahas satu persatu ya nak. Oke, nah yang kedua kita masuk contohnya ya, yang termasuk dalam ikan air payau yaitu ikan bandeng ya. Nah, ikan air bandeng ini habitat aslinya di laut ya. Hasil olahannya bisa kita lihat dari ikan pepes, ikan bandeng. Oke, yang selanjutnya ikan kakap ya. Ikan kakap adalah ikan yang mempunyai toleransi yang besar terhadap kadar garam. Hasil olahan ikan kakap adalah ikan asam manis kakap. Nah, yang ketiga adalah ikan perairan laut ya. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidupnya di laut ya. Oke, berikut contoh-contoh dari ikan yang air laut. Yang pertama ikan tuna ya. Kamu sudah mengenal dan sering konsumsi ikan tuna ya. Hasil olahannya antara lain stik tuna dan pengalengan ikan tuna. Yang kedua ikan tenggiri ya. Ikan ini memiliki tubuh memanjang dan pipih ya. Hasil olahannya berupa siomay, kerupuk, bakso, dan pempek. Kalau gambarnya ini balado ya. Oke, selanjutnya yaitu ikan tenggiri. Ikan tenggiri kita masuk pada ikan bandeng ya. Ikan bandeng ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Hasil olahannya adalah maaf anak ibu, itu ikan kembung ya. Ikan gembung yang bernilai ekonomis tinggi. Hasil olahannya adalah bumbu balado dan bumbu kuning. Oke, itu jenis-jenis ikan dan hasil olahannya. Dengan berakhirnya slide yang terakhir, kita akhiri pertemuan kita tutup dengan mengucap alhamdulillah.